kita itu mulai publik ya, masyarakat kita, media itu mulai membiasakan diri untuk memberitakan pejabat penting mengundurkan diri. Dalam sekian bulan terakhir ya. Dulu gonjang-ganjing pasar modal, kemudian ada OJK, Ketua OJK Pak Mahendra Siregar, dan wakil-wakilnya ya, mengundurkan diri secara bersamaan. Itu cukup mengejutkan juga waktu itu, karena memang gejolak. Waktu itu memang sangat dinamis ya. Ya, memang jadi banyak pertanyaan. Kalau kita lihat juga sendiri hari ini untuk dua indikator IHSG dan rupiah sama-sama melemah, merah walaupun tipis ya, relatif tipis. Artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di The Comment, Sobat Sindo. Kita akan membahas tentang pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang dikatakan mendadak, tapi katanya Istana ini tidak mendadak karena suratnya sudah dari kemarin diterima oleh Istana. Dan sudah ditentukan PLT-nya siapa, yaitu Ibu Destri Damayanti yang merupakan Deputi Senior ya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengunduran dirinya, bagaimana konferensi pers dari Mensesnek Prasetyo Hadi di Bank Indonesia tadi pagi. Kita lihat. Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri. Maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan. Ya, itu tadi konferensi pers dari Mensesnek Prasetyo Hadi bersama jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan kita akan membahasnya tentang pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini dengan Mas Pung dan juga Mas Faisal yang sudah hadir di studio menemani saya. Kita langsung, kalau dilihat tadi alasannya adalah alasan pribadi ya, bukan alasan kesehatan seperti yang
sudah kemarin rame itu. Nah ini alasannya adalah alasan pribadi. Kira-kira kalau Mas Pung dan Mas Faisal lihatnya apa nih yang alasan pribadi yang bisa sampai mendorong seorang Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri? Ya, ini dulu ya, kita itu mulai publik ya, masyarakat kita, media itu mulai membiasakan diri untuk memberitakan pejabat penting mengundurkan diri. Dalam sekian bulan terakhir ya. Ya. Dulu gonjang-ganjing pasar modal, kemudian ada OJK, Ketua OJK Pak Hendra Siregar, dan wakil-wakilnya ya mengundurkan diri secara bersamaan. Itu cukup mengejutkan juga waktu itu, karena memang gejolak waktu itu memang sangat dinamis ya. Terus kemudian disusul oleh pengunduran diri kepala Jampitsus, ya kan? Mengundurkan diri juga. Ini tidak hanya ekonomi ya, ini pejabat yang lain-lain. Terus kemudian kepala BGN mengundurkan diri atas alasan kesehatan, ya kan? Kepala BGN Bu Nani Diang. Kemudian yang terbaru banget adalah pengunduran diri Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ini artinya adalah sebenarnya mengundurkan diri ini hal yang biasa, itu ya, hal yang biasa. Mungkin yang membuat luar biasa adalah konteksnya saat ini, ketika dia merasa bahwa ini tidak hanya kalau Pak Ferry kita nggak ngerti karena ini alasan pribadi. Meskipun itu memang kalau alasan pribadi ya dibenarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, bahwa dia mengundurkan diri secara sadar, tidak di bawah tekanan dengan alasan pribadi itu boleh kan, boleh gitu. Nah, cuman kan memang selama ini selalu orang mengaitkan dengan bagaimana kondisi rupiah yang lemah, kemudian koordinasi dengan sektor fiskal yang kurang harmonis gitu ya. Kira-kira seperti itu yang memunculkan itu. Nah, kalau memang itu kesadaran pejabat penting itu untuk mengundurkan diri, karena pengunduran diri itu untuk memberikan kesempatan kepada yang lain agar lebih baik, ya itu patut diapresiasi. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita kalau di luar negeri kan sering tuh, di Jepang misalnya, ketika dia ketahuan merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya kan mengundurkan diri. Bahkan telat 5 menit pun juga telat 5 menit dia membungkuk sampai mengundurkan diri. Nah, ini satu hal yang baik menurut saya. Jadi dia itu di situ sadar bahwa kalau saya tidak mampu menjalankan tugas ya mengundurkan diri adalah pilihan gitu. Tidak perlu dipaksa untuk mundur gitu kan. Okay. Itu pelajaran. Jadi sebenarnya baik-baik aja ya kalau misalnya. Sebenarnya baik-baik aja kalau memang memilih untuk mundur ya di posisi ini. Mungkin selama ini dipersepsikan Bank Indonesia itu semacam negara dalam negara gitu ya, yang tidak mungkin tersentuh oleh apapun. Independensi dengan undang-undang sendiri yang sangat kuat. Ya ternyata enggak juga gitu. Artinya semua yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada mekanisme mengundurkan diri, ya kan? Bahkan tidak hanya menteri, tidak hanya kepala ini, ada presiden, wapres juga bisa mengundurkan diri sebenarnya. Jadi ini suatu hal yang wajar menurut saya. Nah, tapi kan ini beliau mundur di tengah rupiah yang sedang tertekan, di tengah kondisi moneter yang mungkin dalam sebulan tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Kalau misalnya kita sebut baik-baik saja mungkin orang juga paham, tapi situasinya memang sebenarnya dalam tekanan lah ya kalau disebut itu ya. Kalau Mas Faisal tanggapannya seperti apa? Menarik sih sebenarnya perspektif dari Mas Pung tadi ya, bahwa general banyak nih, dan juga sebetulnya wajar. Tapi kalau memang kita mengaitkan pada figur tertentu, apalagi di sini BI ya, memang independen yang punya pengaruh kuat dengan kebijakan moneternya terhadap perekonomian secara umum, kemudian akan jadi sebuah berita yang sangat menarik. Apalagi kalau orang kemudian nanti akan mengait-ngaitkan dengan tadi misalnya banyak pejabat ini. Ada apa nih misalnya gitu. Yang Mas Teguh juga bilang tadi, secara umum kondisi kita dengan tekanan pada rupiah, trennya masih melemah gitu kan, dan kemudian banyak hal lainnya yang masih juga berpengaruh. Ya memang jadi banyak pertanyaan. Kalau kita lihat juga sendiri hari ini untuk dua indikator IHSG dan rupiah sama-sama melemah, merah, walaupun tipis ya, relatif tipis. Artinya memang hal seperti ini pasti akan diperhatikan sangat oleh pelaku pasar. Setidaknya mereka akan lakukan wait and see dulu nih, sambil mencerna ada apa, misalnya seperti itu.
Karena nanti kan yang akan dilihat selanjutnya adalah seperti apa nanti kelanjutan policy BI seperti apa, akan kemana. Karena itu yang jadi kepastian buat para pelaku pasar. Kira-kira gitu sih.